siap memasuki tatanan hidup baru di tengah pandemi corona. Apa kita sudah paham persiapan dan protokol kesehatan yang harus dilakukan di lingkungan kerja? Pastikan kondisi tubuh sehat saat berangkat ke kantor. Gunakan masker, membawa perlengkapan makan sendiri, sediakan hand sanitizer, dan selalu mencuci tangan. Saat akan melakukan ibadah, ingatlah untuk saling menjaga jarak aman dan membawa perlengkapan ibadah sendiri. Karena tempat ibadah sudah tidak menyediakan alat ibadah untuk mengurangi penyebaran virus corona. Semoga kita semua mampu memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dan roda perekonomian pun tetap berputar. Sepertinya rekan saya, Medi, sudah memegang pemirsa untuk masalah harian Kompas pada pagi hari ini. Nah, kalau misalnya melihat juga salah satu yang paling besar, menjadikan headline tulisannya paling besar maksud saya, adalah berkaitan juga dengan kondisi pertahanan di Indonesia. Ini berkaitan juga kah dengan tenggelamnya kapal selam Nanggala 402 beberapa waktu lalu. Dengan melihat sampai saat ini juga semuanya masih dalam tahap berduka cita. Ada juga yang berencana akan memberikan juga 53 karangan bunga merah putih yang akan diberikan kepada atau menghormati daripada patriot-patriot yang gugur. Sedih ya? Sedih juga sekali. Kayaknya ini memang masih menjadi perhatian khusus ya oleh pemerintah, bagi pemerintah untuk memang apa yang harus dilakukan apabila juga tetap melakukan evakuasi dari Nanggala 402. Apa yang akan kami hadirkan ke depan Anda pemirsa, tentunya kami segera masuk dalam headline Surat Kabar. Headline Surat Kabar pada pagi hari ini di Harian Kompas, urgensi keberpihakan pada pertahanan. Musibah seperti tenggelamnya KRI Nanggala 402 menjadi momentum untuk melakukan audit menyeluruh terhadap alutsista TNI. Anggaran yang memadai dibutuhkan untuk peremajaan dan perawatan alutsista. Dan banyak pelajaran yang didapat atau dipetik dari musibah tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala 402. Peremajaan alutsista untuk menggantikan yang tua dinilai mendesak. Kebutuhan untuk perawatan alutsista juga tak boleh ditawar. Sangat penting pula dilakukan audit alutsista secara menyeluruh untuk memastikan keselamatan prajurit TNI dan agar alutsista itu berfungsi optimal. Iya, banyak juga pihak yang mengatakan seperti demikian. Tapi kalau misalnya kita lihat saja untuk membeli kapal atau dapat memiliki kapal selam saja dibutuhkan kurang lebih 4,5 triliun rupiah. Kalau kita lihat juga berkaitan dengan anggaran yang dialokasikan untuk pertahanan Indonesia ini sekitar 4% dari alokasi anggaran yang memang sudah diberikan oleh pemerintah untuk pertahanan di Indonesia. Nah, masalahnya sekarang apakah memang juga akan pelan-pelan alutsista kita benar-benar ini juga akan diremajakan satu demi satu? Harus ya, kalau kita lihat bahwa alutsista kita untuk diremajakan, maintenance juga ini juga penting. Karena ini kaitannya juga masalah bahwa ada satu atau banyak misalnya anggota-anggota TNI, anggota marinir misalnya, ataupun udara yang misalnya terkait dengan alutsista memang perlu untuk bisa dijaga juga. Mungkin masalah nyawa juga ya kita bicaranya. Betul. Ya. Walaupun kalau bisa dilihat kan ini kan adalah bentuk tugas ya. Tugas ya. Tapi kan memang harus juga diperhatikan bagaimana dengan kondisi alutsista yang memang harus dimiliki oleh sebuah negara. Ya kan itu kan penting juga bentuk kekuatan ataupun juga bagaimana menjaga kedaulatan. Tapi mampu kan sebenarnya kita beli ya? Harusnya mampu. 4 triliun masih cukup lah Pak Jokowi untuk beli satu lagi. 4 triliun dan itu 4% dari alokasi yang sudah diberikan kepada Kementerian Pertahanan. Dan detailnya pemirsa ini ada di Harian Kompas yang terbit pada hari ini, hari Selasa 27 April tahun 2021. Kami akan jeda kembali, jangan kemana-mana, masih bersama kami tentunya di Suara Parlemen.
udah dilarang. Tapi kalau misalnya wisata katanya tetap akan dibuka. Ini sebenarnya mudik dilarang tapi wisata disarankan ya? Korelasinya apa ya? Bicara mudik dilarang tapi wisata disarankan. Banyak yang mengatakan bahwa ini pemerintah nggak adil, ya kan? Ya, tapi kalau misalnya melihat dengan kondisi sampai saat ini, kalau wisata dibuka itu kan berarti kan ada pendapatan. Ada pendapatan mungkin seperti itu. Tapi kalau mudik dilakukan itu adalah bahaya penambahan dari penularan virus maksudnya. Ya mungkin salah satu hal yang perlu dilakukan pemerintah terkait dengan apa kebijakan yang diberikan ini perlunya sosialisasi lagi-lagi. Kenapa sih wisata atau pariwisata dibuka tapi di sisi lain mudik harus dilarang? Ini perlu biar masyarakat juga bisa tahu sebenarnya maunya pemerintah ini apa ya gitu. Tapi bicara kerumunan ini seperti sama saja. Mudik ya? itu ramai juga, namanya juga mengundang sebuah kerumunan baru. Wisata juga bisa dikatakan bahwa ini juga mengundang kerumunan baru. Nah ini yang akan kami angkat pada pagi hari ini pemirsa ke hadapan Anda mengenai mudik dilarang tapi wisata disarankan. Tetapi kami berikan dahulu ya informasi lengkapnya dalam tajuk Suara Parlemen berikut ini. Mudik dilarang, tapi wisata disarankan. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan melarang mudik saat Idul Fitri 2021. Namun, pemerintah mengajak masyarakat meluangkan waktu libur Idul Fitri 2021 ke sejumlah destinasi wisata lokal. Wajar jika DPR meminta pemerintah mengevaluasi serta mengkaji kembali rencana pembukaan destinasi pariwisata selama libur Idul Fitri 2021. Karena hal itu tidak selaras dengan kebijakan pelarangan mudik dan menimbulkan kebingungan di masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah harus mempertimbangkan mengeluarkan kebijakan satu arah dengan keputusan pemerintah yang melarang mudik Idul Fitri guna mencegah penyebaran COVID-19 akibat kerumunan orang di lokasi wisata. Sehingga pemerintah bersama stakeholder harus mempertimbangkan penutupan destinasi wisata selama libur Idul Fitri 2021 sebagai upaya mencegah kerumunan masyarakat yang berpotensi menjadi klaster baru COVID-19. DPR menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan mobilisasi selama libur Idul Fitri 2021 dan hanya beraktivitas di rumah saja guna mendukung upaya pemerintah memutuskan penyebaran COVID-19. Pemerintah secara resmi telah melarang mudik lebaran tahun 2021 mulai tanggal 22 April hingga 22 Mei 2021. Hal itu diumumkan dalam surat edaran nomor 13 tahun 2021 dari Satgas Penanganan COVID-19 tentang peniadaan mudik Hari Raya Idul Fitri tahun 1442 Hijriah dan upaya pengendalian penyebaran COVID-19 selama bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Pihak yang dilarang mudik yakni semua masyarakat, khususnya aparatur sipil negara atau ASN, seperti pegawai negeri sipil atau PNS dan anggota TNI Polri, pegawai BUMN, BUMD, pegawai swasta, pekerja mandiri, dan pengecualiannya adalah mereka yang bekerja atau melakukan perjalanan dinas seperti ASN, pegawai BUMN, BUMD, TNI, Polri, pegawai swasta, yang dilengkapi surat tugas dengan tanda tangan basah dan cap basah.
Nah, ini yang harus perlu kita semua ketahui ya, siapa-siapa saja memang dilarang untuk mudik. Bahkan memang ini sebenarnya semua lapisan masyarakat. Kalaupun misalnya juga ada bertugas, baik itu nanti dari pihak ASN ya, harus ada benar-benar bentuk administrasi, yaitu berupa surat yang ditandatangan secara tanda tangan basah dan cap basah. Jadi ini setidaknya untuk meminimalisir yang namanya surat pemalsuan. Ya, jadi ada hal yang memang harus kita hargain ya, kebijakan pemerintah, atau kita patuhi mungkin ya lebih tepatnya. Jadi dengan kondisi seperti ini bukan tanpa alasan kenapa pemerintah memang melarang atau bahkan tidak memperbolehkan masyarakat untuk melakukan mudik, karena kondisinya cukup memprihatinkan juga kalau kita lihat, walaupun kemarin sempat menurun juga angka penularan COVID, kok sekarang justru semakin ada peningkatan, terutama di DKI Jakarta ini cukup tinggi juga ya sekarang. Khawatir pastinya, karena kalaupun misalnya juga sekarang saja pelarangan ini baru dimulai saja sudah ada peningkatan yang cukup signifikan. Bagaimana kalau nanti benar-benar ini mudik terjadi ya? Dan memang sudah terjadi, kalaupun misalnya nanti lonjakan ada di minggu depan, nah kita semua harus berhati-hati. Apalagi misalnya juga ada warga misalnya dari Jakarta ke beberapa daerah-daerah lainnya, harus hati-hati sekali karena kita juga punya potensi loh untuk menularkan ataupun membawa virus ke beberapa daerah yang memang kita tuju. Ya, lalu apa hubungannya dengan pariwisata yang disarankan? Nah, memang ada beberapa juga yang mengatakan bahwa ini sebenarnya diperuntukkan untuk misalnya juga menggunakan fasilitas dari misalnya hotel-hotel yang memang juga terdampak. Punya dampak khusus daripada ada pada saat di masa pandemi ini. Tapi kalau misalnya ada yang bertanya, iya, kalau misalnya menurut saya kalau kita di hotel berbintang 5 nyaman. Tapi kalau misalnya juga di hotel yang bisa berbintang 2 bagaimana? THR belum keluar, harus disuruh ke hotel gitu kan. Asisten rumah tangga juga pulang, kadang-kadang mungkin hal yang menjadi dilema ya. Kita akan bertanya kepada pemerintah, kenapa sih pariwisata harus disarankan atau kita untuk melaksanakan, boleh atau diperbolehkan untuk berpariwisata ya, tapi di sisi lain nggak boleh mudik ya. Nah, tapi kalau misalnya kita di warga Jakarta, ini wisatanya sebaiknya kemana? Ke Ancol, nggak boleh juga sebenarnya. Nah, itu kerumunan. Mau kemana lagi? Kita mau ke Ragunan. Itu juga juga mengundang kerumunan. Jadi apa yang harus dilakukan oleh masyarakat pada saat misalnya juga memang tidak bisa mudik, tapi juga mau menghabiskan waktu bersama keluarga. Ini yang paling penting ya. Harus dicarikan namanya win-win solusinya. Pak Sandi harus menjelaskan kepada kita semuanya bahwa kenapa harus membolehkan atau menyarankan wisata atau tempat wisata dikunjungi, di sisi lain Pak Jokowinya melarang kita mudik. Ujung-ujungnya adalah bentuknya sosialisasi sebenarnya ya. Harus begitu ya. Dan nanti kami akan kembali lagi ke depan Anda pemirsa, jangan kemana-mana, masih bersama kami tentunya di Suara Parlemen. Mudik dilarang, tapi wisata diperbolehkan atau disarankan. Nah, suara dari anggota DPR RI, terutama di Komisi 5 DPR RI, Thorek Hidayat, menginginkan pemerintah memberikan pemahaman yang tepat kepada masyarakat terkait larangan mudik. Dan Ketua DPR RI, Puan Maharani, juga meminta pemerintah Presiden Joko Widodo konsisten dengan kebijakan terkait pengendalian mobilitas warga untuk mencegah penyebaran COVID-19. Di satu sisi, pemerintah melarang aktivitas mudik, namun di sisi lain tempat wisata tetap dibuka. Kebijakan ini dinilai membingungkan. Puan juga mengatakan konsistensi penerapan kebijakan di lapangan harus dilakukan untuk mencapai hasil seperti yang diharapkan. Larangan aktivitas mudik harus adil dan konsisten. Sedangkan anggota Komisi 9 DPR RI, Neti, mempertanyakan bahwa mengapa tempat wisata tetap dibuka, sebab dibukanya tempat wisata akan memicu kerumunan di masing-masing daerah. Nah, kalau misalnya kita lihat ini memang banyak sekali kan, setidaknya memang pendapat dari berbagai pihak mengenai bagaimana dengan kondisi memang pariwisata disarankan ataupun misalnya pariwisata
dibuka, tapi ada larangan mudik yang begitu ketat dan keras misalnya. Tapi yang namanya bentuk kebijakan ini harus benar-benar adil dan konsisten seperti tadi kata Ketua DPR RI. Cuma nanti pelaksanaannya atau prakteknya ini bagaimana ya? Benar nggak ya bahwa nantinya juga yang namanya untuk masalah pencegatan sampai ke jalan-jalan tikus ini juga benar-benar dilakukan oleh pemerintah. Nah, ini agak sedikit membingungkan ya. Banyak yang mengatakan tadi Pak dari anggota DPR, juga Ketua DPR RI Ibu Puan Maharani juga memang merasa bingung sebenarnya. Lagi-lagi kamu dengar nggak sih bahwa misalnya kemarin santri juga diperbolehkan misalnya atau berharap dari Pak Wapres nih misalnya menginginkan untuk santri bisa mudik. Bisa juga mudik. Ini kan agak sedikit ini kan berapa ribu santri yang harus bisa pulang. Kenapa di sisi lain nggak boleh, tapi santri boleh? Harusnya juga bisa bertahap ya, namanya bisa Konsisten, bertemu ya? dengan keluarga ya. Kalaupun misalnya larangan sudah dibuat kan nanti kalaupun misalnya mengobati rasa rindu kita bisa video call ya di saat Lebaran. Nanti kalaupun misalnya bersabar terlebih dahulu, nanti kalau masanya sudah lewat untuk namanya juga larangan mudik ini baru bertahap bisa kembali bersama keluarga. Karena kita harus melihat mana dulu prioritas yang paling penting untuk menjaga kesehatan saat ini, dikarenakan memang untuk namanya lonjakan daripada penularan virus COVID-19 ini khawatir bahwa ini merupakan perhitungan yang akan jadi kendala di kemudian hari setelah Lebaran besok ya. Jadi kita harus tahan, jangan mudik dulu pemirsa. Dengan demikian Suara Parlemen Edisi pada pagi hari ini telah usai. Setidaknya Anda jangan lupa selalu menjaga kesehatan, karena tanpa sadar Anda sudah menjaga kesehatan di lingkungan sekitar Anda. Salam sehat selalu. Saya Yusli Hayanti. Saya Mendy Nugroho. Tentunya bersama rekan-rekan kami yang bertugas pada pagi hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.